IHSG relatif bergerak di sekitar angka 7.000, sometimes 6.900-an, nanti balik lagi 7.000 dan kurang lebih di angka segitu pergerakan atau fluktuasinya. Jadi memang untuk sentimen secara makronya belum ada sentimen yang betul-betul cukup major gitu ya, belum ada major news, major impact. So far lebih ke arah wait and see dari segi investor khususnya domestik dan juga global, perihal dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu yang menyatakan memang ada kemungkinan untuk menaikkan satu kali lagi 25 basis point ke angka 5,5 sampai 5,75% untuk suku bunganya. Tapi itu kira-kira mungkin di November atau di Desember nanti kita akan melihat perkembangan dari perangkat Fed Watch Tool-nya. Tapi kalau untuk kita perhatikan dari segi domestik sendiri, kita hubungkan ke bursa karbon, memang bursa karbon ini nampaknya cukup disambut positif ya dari segi investor maupun para pelaku pasar lainnya, karena kita perhatikan bursa karbon ini menjadi hal yang menarik karena itu akan berhubungan dengan iklim. Jadi dengan adanya bursa karbon itu secara garis besar memang Indonesia ini mau mengarah ke lebih ke arah ke green gitu ya, lebih sustainable, lebih hijau dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan pun diminta untuk lebih memperhatikan lingkungan dari segi pengoperasionalan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa sembarangan lagi untuk mengeluarkan karbon-karbonnya gitu ya, membuang karbonnya seperti itu. Dan untuk dampak dari segi sahamnya pun, saham-saham yang berhubungan dengan bursa karbon ini berarti berhubungan dengan yang bersih-bersih gitu, yang green, yang energi baru terbarukan, jadi berhubungan dengan geothermal, berhubungan dengan hal-hal yang berbau dia memiliki sifat dia green gitu ya, karena untuk mendukung net zero emission juga di 2060 seperti itu. Nah, Mas Revo, di tengah sikap pelaku pasar yang wait and see, ditambah lagi dengan adanya sentimen yang cukup positif dari dalam negeri bursa karbon, seperti apa sih daya tahan IHSG untuk tetap bertahan di level psikologis 7.000 yang selama ini susah untuk dipertahankan? Apalagi kalau kita melihat bursa saham di kawasan Asia juga ternyata kembali melemah. Ya kalau kita perhatikan untuk secara garis besar bursa saham tuh belum, untuk yang khususnya yang Asia dan yang Indonesia yang IHSG itu memang belum ada, balik lagi belum ada sentimen yang benar-benar cukup signifikan. Tapi kalau ada pelemahan yang minor-minor itu memang terjadi karena ada sentimen dari The Fed itu yang November atau Desember akan menaikkan suku bunga. Nah itu yang akan berpotensi terjadinya capital outflow di kitanya gitu ya. Khususnya untuk 2 pekan lalu dan beberapa pekan lalu itu memang kita perhatikan dari data transaksi Bank Indonesia sendiri pun BI menyatakan bahwa ada jual neto, jual bersih khususnya di SBN gitu ya, dan juga di saham. Meskipun memang belakangan ini juga ada capital inflow, khususnya pekan kemarin banget 18 sampai 21 September 2023 itu ada capital inflow di saham, dan juga yang baru itu ada SRBI. Itu juga nanti akan mempengaruhi ke rupiah. Itu ada capital inflow di sana. Apalagi kalau kita bicara SRBI, itu ada hal yang menarik karena ada oversubscribe. Jadi investor tuh memang melihat SRBI ini menjadi instrumen yang menarik, instrumen investasi yang menarik, dan akhirnya melebihi dari target dari BI itu sendiri. Ini ada sedikit pertanyaan juga tentang SRBI ya, mungkin terhadap rupiah yang sama seperti yang tadi kita lihat semakin melemah kembali ya, bahkan sekarang berada di level 15.400. SRBI kan sebagai salah satu instrumen moneter dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitasnya rupiah. Bagaimana kira-kira evaluasi Anda terhadap instrumen moneter lainnya yang sudah diterapkan lebih dahulu seperti devisa hasil ekspor, foreign exchange transition, dan lain-lainnya. Tidak hanya mengenai suku bunga ini untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sendiri yang sepertinya semakin terdepresiasi ya Mas ya? Ya khususnya memang kalau kita bicara di September ini rupiah ini memang mengalami pelemahan cukup signifikan. Sekarang ini sekitar 15.400 lebih. Itu level psikologisnya sudah ditembus, dan kalau kita cermati memang nampaknya memang bukan lebih dari ke arah domestik yang terjadi. Jadi kalau kita bicara fundamental Indonesia sendiri, rupiah dan lain sebagainya memang tidak begitu buruk. Kita bisa katakan fundamental kita cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, inflasi cukup terjaga, suku bunga kita juga ditahan dari Januari sampai sekarang. Jadi basically kita secara fundamental itu baik, rupiah kita juga relatif sebetulnya meskipun ada pelemahan tapi relatif mengalami itu cukup stabil 15.000 sampai 15.500. Memang masih ada range sampai ke 15.500 ya, itu yang perlu kita cermati. Tapi lebih ke arah memang dari DXY-nya sendiri ya, indeks dolar Amerika Serikatnya yang memang itu sangat kuat sekali. Dia ditambah lagi tadi ya berhubungan dengan The Fed yang akan menaikkan suku bunga, itu akan menambah DXY-nya akan semakin menguat dan akan menekan mata uang lainnya khususnya rupiah. Kalau kita bicara DHE atau devisa hasil ekspor, memang itu masih dari Agustus ya, kurang lebih 1 bulan 2 bulan belakangan ini belum begitu cukup berpengaruh besar. Mungkin nanti kalau kita perhatikan di November-Desember itu secara kuartalan sudah keluar hasilnya seperti apa dari DHI itu sendiri. Jadi memang alasan dari melemahnya atau depresiasi rupiah ini adalah stronger dollar index ya. Secara fundamental tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya dari si rupiah sendiri ya. Baik.